potensi laut ini kan belum tergali, masih banyak yang harus digali, Pak. Ini kulit aja lah contohnya. Jadi kalangan akademis ini biar juga jadi biar menjadi inspirasi dari kalangan akademis untuk mengeksplor ini lebih luas lagi. Siapa sangka limbah kulit ikan yang dulu hanya menumpuk di pinggir industri filet benoa, kini sudah diubah menjadi barang fashion bernilai tinggi. Inilah yang dilakukan Nyoman Adi Arnayo, pemilik Yeh Pasih Leather, yang sukses mengolah kulit ikan menjadi sepatu, dompet, clutch, hingga pakaian. Usahanya lahir dari masa-masa kelam pasca bom Bali 2002. Kehilangan pekerjaan di bidang teknik membuat Adi terpuruk, tapi harapan datang dari tempat yang tak terduga. Tumpukan ikan sisa pengolahan filet di Benoa menarik perhatiannya dan mengubah hidupnya. Saya sering mancing ke kawasan Benoa. Nah, di sana saya melihat tumpukan kulit ikan bertrek-trek gitu di pinggir industri filet Benoa. Nah, entah kenapa itu jadi pemikiran terus, dan saya yakin satu saat itu akan jadi sesuatu yang luar biasa berharga. Dengan hanya bermodal tekad dan sebuah buku yang ia temukan di Gramedia, Adi mulai belajar menyamak kulit ikan pari secara otodidak. Padahal kulit pari dikenal sebagai salah satu yang paling sulit diolah. Namun justru dari tantangan itulah semangatnya tumbuh. Selangkah demi selangkah ia berhasil menciptakan kulit ikan bernilai jual tinggi. Hingga akhirnya pesanan dari luar negeri pun mulai berdatangan. Perjuangannya membuahkan hasil. Tahun 2011 inovasi kulit ikan karyanya meraih medali emas di ajang ilmiah nasional. Sejak itu usahanya mulai dilirik, bahkan mendapat dukungan dari pemerintah. Pesan saya bagi masyarakat, bagi kalangan akademis, bagi UMKM, bagi siapapun, kulit ikan ini sangat potensial dikembangkan. Karena saya menyebutkan ini emas dari laut selain tuna, bluefin, dan yang lain. Terutama kalangan akademis untuk mengembangkan ini menjadi kulit yang kemanapun diarahkan bisa. Kini Yeh Pasih Leather tak hanya menciptakan produk unik ramah lingkungan, tapi juga membantu pemberdayaan masyarakat pesisir dan menjadi alternatif pengganti kulit satwa langka seperti buaya dan piton. Impian Adi pun besar menjadikan Indonesia produsen kulit ikan terbesar di dunia. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun melaporkan.